Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Akhwati fid din, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mengundang rahmah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menambah ilmu kita dan juga insyaallah kita menambah ibadah dan amal soleh kita. Ikhwas sekalian, rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan tentang macam-macam ilmu. Masing-masing dari pakar bidang-bidang tertentu, mereka mengemukakan tentang ilmu yang wajib, yang fardu, yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Namun diambil kesimpulan bahwa ilmu yang harus dan wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya adalah ilmu muamalatil abdi li rabbih. Ilmu tentang muamalah, interaksi seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana muamalah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi tiga, yaitu i'tiqadun wa fi'lun wa tarkun. Keyakinan, perbuatan, dan juga tarkun, yaitu meninggalkan. Ini yang sudah kita terangkan dan kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau, yaitu penulis kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, menyatakan, fabana bima dzakarna anna al-murada bi talabil ilmi alladhi huwa fardu 'ainin ma yata'ayyanu wujubuhu 'ala asy-syakhs. Jelaslah sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwa yang dimaksud dengan menuntut ilmu yang merupakan fardu ain adalah apa yang wajib dipelajari oleh seseorang. Yang wajib dipelajari oleh seseorang itu
adalah bagaimana seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti beliau jelaskan tentang jenis-jenisnya, bahwa ilmu ada yang fardu ain, ada juga yang fardu kifayah. Kalau fardu ain berarti setiap orang, setiap muslim dia harus mempelajarinya. Karena kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban utama kita di muka bumi ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka wajib bagi kita untuk mempelajari bagaimana cara kita beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang wajib bagi setiap kita. Nah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut dengan muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, fa amma fardul kifayah, adapun fardu kifayah, fa huwa kullu ilmin la yustaghna anhu fi qiwami umurid dunya katib idh huwa daruriyun fi hajati baqa'il abdan ala as-sihha wal hisab fa innahu daruriyun fi qismatil mawarith wal wasaya wa ghairi dhalik. Adapun ilmu yang fardu kifayah adalah ilmu yang itu adalah harus dibutuhkan, ya, harus dan dibutuhkan untuk tegaknya berbagai macam perkara-perkara dunia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah setiap ilmu yang dibutuhkan untuk kehidupan dunia ini. Berarti dia bisa dipelajari oleh sebagian orang, karena tidak semua orang harus mempelajarinya, harus menguasainya. Jadi hanya sebagian orang saja yang harus mempelajarinya. Karena apa? Kebutuhan manusia terhadap hal tersebut. Dicontohkan di sini adalah at-tib. At-tib adalah kedokteran. Kenapa kedokteran ini atau dokter atau kesehatan, ya, atau ilmu kedokteran secara umum dibutuhkan dan harus ada yang mempelajarinya, dan itu adalah fardu kifayah. Karena ilmu kedokteran itu adalah sangat-sangat penting. Setiap kita butuh, ya, fi hajati baqail abdan ala sihhah, agar, ya, kita ini tetap dalam keadaan sehat badannya. Kalau kita tidak mengetahui ilmu tentang hal ini, ya, atau tidak ada orang yang mempelajari hal ini, maka mungkin kesehatan kita akan terancam. Apalagi sekarang, ya, sekarang di musim pandemi, ya, di musim pandemi, tentu kita lebih butuh terhadap kedokteran ini. Kita butuh dengan nasihat-nasihat mereka, karena dengan adanya dokter kita bisa mengobati, ya, sakit ataupun berbagai macam keluhan-keluhan di dalam badan kita, ya, kita datang ke dokter, ya. Nah, kedokteran ini mungkin kalau sekarang, ya, bisa terbagi menjadi dua, kedokteran secara tradisional dan kedokteran secara modern. Ya, tradisional itu misalnya adalah dengan metode-metode
herbal atau yang sejenisnya itu kan masuk kategori kedokteran tradisional ya, atau alami ya. Tapi kalau yang modern ya jelas ya seperti apa yang biasa kita selalu datang, yaitu ke dokter yang memang dia lulusan dari misalnya adalah universitas ya, fakultas kedokteran ya. Nah, ini adalah penting dan harus ada. Tidak boleh tidak ada. Maka ikhwas sekalian, terutama ibu-ibu atau akhwat ya, anak-anaknya ada yang diarahkan ke kedokteran tersebut ya, dengan berbagai macam cabang-cabangnya, baik kedokteran umum ataupun spesialis ya. Dan kalau akhwat itu sangat-sangat butuh misalnya dengan spesialis kandungan ya, atau kebidanan atau yang sejenisnya ya. Karena memang itu adalah sudah menjadi kebutuhan yang urgen untuk setiap wanita ya. Jadi akhwat sekalian ya, mungkin ada anaknya yang mempunyai bakat di bidang itu, kemudian dia mau, maka berikan motivasi untuk mengambil misalnya adalah kuliah kedokteran. Demikian juga kata beliau, contoh yang lain adalah hisab. Hisab dalam hal ini adalah matematika di kita ya, bagaimana menghitung ya. Nah ini juga adalah penting ya. Contohnya kata beliau, fa innahu daruriyun fi qismatil mawarith. Nah, menghitung ini penting juga, misalnya adalah untuk menghitung tentang waris. Ya, tentang waris ketika seseorang itu adalah meninggal dunia, kemudian meninggalkan harta, bagaimana pembagian harta tersebut sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga al-wasaya, wasaya yaitu wasiat ya, wasiat. Dan wasiat ini misalnya tidak boleh lebih daripada sepertiga dari hartanya. Misalnya seseorang meninggal dunia, sebelumnya dia berwasiat bahwa hartanya untuk si fulan ya. Yang si fulan itu adalah bukan bagian daripada ahli waris ya. Nah ini disebut dengan wasiat, dan wasiat ini tidak boleh lebih daripada sepertiga dari hartanya. Dan bagaimana menghitungnya, hartanya berapa kemudian dihitung, tentu dengan ilmu perhitungan, yaitu dengan ilmu matematika dan yang sejenisnya. Atau juga diperlukan ilmu menghitung juga adalah untuk kebutuhan bisnisnya ya. Nah, kalau misalnya seseorang tidak pandai menghitung, bagaimana dia itu bisnis, bagaimana dia itu berdagang, ya, bagaimana menghitung modalnya, bagaimana menghitung keuntungannya, ya. Nah, ini adalah penting juga. Begitu. Walaupun mungkin saja bisa dilimpahkan kepada yang lainnya kalau dia tidak mampu, ya. Wa ghairiha, dan yang lainnya. فهذه العلوم لا خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الباقين. Ilmu-ilmu ini ya, ilmu-ilmu yang fardu kifayah, jadi maksud apabila satu negeri itu tidak ada yang mempelajarinya, maka akan menyebabkan sesuatu yang berbahaya bagi negeri tersebut. Ya, bukan hanya kedokteran, bukan hanya hisab, ya, akan tapi ilmu-ilmu yang lain. Ya, dan kaum muslimin harus mempunyai orang-orang yang spesialis. Misalnya tadi ada kedokteran, kemudian juga ada tentang ekonomi. Ya, ekonomi juga termasuk dalam kategori hal ini, ya. Karena kaum muslimin kalau mereka itu tidak pandai di dalam sisi ini juga akan berbahaya tentang
hajat hidupnya. Bahkan bisa saja akan menjadi orang-orang yang dimanfaatkan oleh orang lain ketika dia tidak pandai dalam ilmu seperti ini. Atau misalnya juga ilmu tentang bagaimana mengelola alam, ya. Ilmu tentang bagaimana mengelola alam, ya. Sumber daya alam, baik pertambangan ataupun sampai dengan pertanian atau peternakan atau yang lain-lainnya. Mana semua itu adalah perlu untuk hajat hidup bagi kita semua atau ahlul balad tersebut. Dan apabila ada seseorang yang mempelajarinya dan hal itu adalah kafa, cukup, ya. Di sini kalau cukup itu adalah hitungannya bukan satu ataupun dua, akan tapi adalah hitungannya cukupnya seperti apa, begitu ya. Karena mungkin saja kalau hanya satu orang tidak cukup, apalagi misalnya adalah Indonesia ini kan luas. Indonesia ini luas. Maka kecukupan itu tidak dilihat dari misalkan hanya satu orang sudah cukup, tidak. Karena memang kebutuhannya sangat luar biasa. Misalnya contohnya dokter. Dokter itu bisa melayani sehari berapa pasien. Misalnya Karawang, berapa butuh dokter di Karawang ini? Ya, Karawang ini berapa jumlah penduduknya? Kalau hanya dokternya satu bagaimana? Sedangkan yang sakit itu banyak. Ya, kita bisa lihat di rumah sakit. Rumah sakit penuh. Ya, kalau kita ke rumah sakit kemudian ada yang perlu kamar, ya, untuk dirawat, terkadang menunggu dulu, dicek, ternyata penuh. Akhirnya pindah ke rumah sakit yang lain. Ya. Demikian juga misalnya penuh, pindah lagi ke rumah sakit yang lain. Nah, ini adalah penting, ya. Itu baru satu bidang. Bidang-bidang yang lain juga demikian. Ya, jadi tidak seluruhnya seseorang kaum muslimin ini misalnya hanya belajar din saja, tidak. Akan tetapi sebagian daripada kaum muslimin juga mereka belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, anak-anak kita tidak semuanya harus misalnya hafidz Quran, tidak semuanya. Ya. Mungkin ada yang hafidz Quran, mungkin ada yang jadi ahlul ilmi, akan tapi ada juga yang menjadi ahli di bidang yang lainnya. Jangan sampai diharuskan seluruhnya, karena kebutuhan, ya, dari kita itu adalah beragam. Ya. Wala yata'ajjabu min qalina inna at-tibba wal hisaba min furudil kifayah. Fa inna usul as-sina'at aidan min furudil kifayah. Nah, sampai demikian kata beliau. Jangan engkau ataupun kita, ya, kata beliau, heran dengan pernyataan kita bahwa kedokteran dan ilmu hisab, ilmu tentang hitung menghitung adalah bagian daripada fardu kifayah. Karena apa? Usulus sinaat, pokok-pokok daripada sinaat mungkin industri, ya. Dalam hal ini adalah industri, juga termasuk dalam kategori fardu kifayah. Ya. Kal fallaha wal hayyaka balil hijama, ya. Dalam hal ini lebih luas lagi, ya, kalau walaupun beliau sebutkan di sini adalah misalnya tentang pertanian, ya. Tapi sebenarnya adalah lebih luas daripada hal tersebut, ya. Ya, tergantung daripada kebutuhan zaman dan situasi kondisi yang ada. Sekarang ini misalnya kita di Karawang ini banyak pabrik, ya. Yang pabrik-pabrik itu kebanyakan adalah milik siapa? Milik orang-orang asing, ya.
pabrik dari luar, ada yang dari Korea, ya kan? Ada yang dari Jepang, ada yang dari Cina, ada yang dari mana-mana begitu ya. Itu banyak. Nah, sedangkan orang-orang kita banyakkan adalah menjadi buruhnya. Nah, ini juga adalah harus dipikirkan. Seharusnya kita ini juga adalah harus menjadi yang mempunyai, yang memiliki, bukan hanya yang bekerja di situ, akan tapi yang mempunyai, yang memiliki, ya. Bahkan beliau katakan juga di sini tentang hijamah yaitu tentang bekam. Ya, ini bekam termasuk kategori kedokteran yang ya, bukan kedokteran modern ya, tapi kedokteran yang sudah lama termasuk tradisional. Ya. Ini juga adalah penting, mungkin walaupun sekarang mulai banyak juga dikembangkan tentang hal ini, dan banyak juga ikhwah yang sudah menjadi tukang bekam ya, atau yang mempunyai keterampilan dalam bidang tersebut. Beliau katakan lau khala al-balad an hajjam la asra al-halak ilaihim. Kalau misalnya satu negeri, ya, beliau katakan di sini tentang bekam, ya, satu negeri itu tidak ada seorang pun yang menjadi tukang bekam atau orang yang punya keterampilan dalam bidang bekam ini, maka akan cepat sekali terjadi kehancuran, atau misalnya tidak bisa ditolong, ya, itu salah satu saja ya, walaupun bukan hanya hijamah, bukan hanya bekam, akan tapi secara umum adalah kedokteran yang lebih luas ya. Fa innal ladzi anzala ad-da'a anzala ad-dawa. Ya. Sesungguhnya yang telah menurunkan penyakit, dialah juga yang menurunkan obatnya. Ya, termasuk di sini adalah yang sekarang melanda seluruh dunia, COVID-19. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan, ya, dan yang menyebabkan, atau bukan menyebabkan akan tapi menyebarkan sampai ke seluruh dunia ini adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala juga yang sebenarnya sudah menyiapkan tentang bagaimana mengobati COVID-19 ini. Namun memang manusia yang harus bereksplorasi, manusia yang harus selalu bereksperimen, ya. Apa yang menjadi obatnya, insya Allah juga akan ada begitu ya, akan ada. Wa arsyada ila isti'malihi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala juga yang akan membimbing untuk menggunakan, ya, obat tersebut. Misalnya sekarang dikatakan bahwa virus, ya, itu tidak ada obatnya. Akan tetapi yang bisa membunuh virus itu adalah diri kita sendiri, yaitu dengan imun di dalam diri kita. Ya. Imun di dalam diri kita bisa ada, ya, dengan misalnya pernah terkena dari misalnya tadi virusnya, kemudian kita bisa bertahan, dan akhirnya ketika ada virus lagi kita sudah terimunisasi secara alami di dalam diri kita, kemudian bisa menolak virus tadi. Atau bisa dengan rekayasa yang disebut sekarang adalah apa? Vaksin, ya. Rekayasa adalah vaksin, ya. Vaksin itu kan virus, ya, yang sudah dilemahkan kemudian disuntikkan ke dalam diri kita, ya. Kemudian kita diharapkan nanti badan kita adalah membentuk
pertahanan imun sehingga nanti bisa mencegah virus itu berbahaya bagi tubuh kita. Ya. Bisa dengan demikian atau bisa dengan yang lain, misalnya adalah seperti yang sering kita dengar dengan makanan-makanan yang bergizi, ya kan, dengan olahraga, dengan hidup sehat dan seterusnya. Ya. Atau sekarang misalnya dengan model yang sifatnya kehati-hatian, ikhtiyat, masuk dalam kategori ikhtiyat, misalnya adalah dengan social distancing, dengan sering mencuci tangan, memakai masker, itu semua adalah ikhtiyat, ya, ikhtiyat agar jangan sampai tertular ataupun terkena, ya. Dan semua itu bagian daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini. Dan kita bagi kaum muslimin harus ada yang mempelajarinya, harus ada yang menguasainya. Ya, kalau tidak ada yang menguasainya, tidak ada yang mempelajarinya, atau tidak ada yang bisa menanggulangi yang seperti ini, maka akan terjadi malapetaka. Ya. Wa amma ta'ammuqu fi daqa'iqil hisab wa daqa'iqit tib wa ghairi dhalika fa hadha yu'addu fadlah li'annahu yustaghna anhu. Adapun misalnya adalah at-ta'ammuq, yaitu sampai kepada pendalaman lebih, ya, pendalaman lebih, ya, memperdalam, memperluas, ya, dalam misalnya di sini adalah pelik-pelik dari ilmu hisab ataupun ilmu kedokteran, maka yang demikian itu termasuk dalam kategori fadlah. Fadlah itu adalah kelebihan. Kelebihan. Maksud daripada kelebihan di sini adalah sesuatu yang tidak begitu diperlukan. Ya, sesuatu yang tidak begitu diperlukan. Kata beliau, li'annahu yustaghna anha. Karena yang demikian itu sudah cukup misalnya. Ya, namun mungkin saja bagi orang yang spesialis yang lain, yang memang bidangnya itu, mungkin boleh saja dia itu ta'amuk ataupun memperdalam lebih dalam lagi dalam masalah-masalah tersebut. Karena mungkin saja ada nanti hal-hal yang memang atau penyakit-penyakit yang sekarang ini kan penyakitnya luar biasa, ya, beraneka ragam dan banyak begitu, ya. Dan itu bisa diobati oleh orang-orang yang memang dokter-dokternya adalah lebih spesialis, ya. Karena misalnya ada dokter umum, ada juga dokter spesialis. Spesialis juga adalah beragam, ya. Ada yang spesialis penyakit dalam, ada juga spesialis bedah, ada spesialis yang lain-lainnya. Banyak sekali spesialis, ada spesialis anak begitu, ya. Ini semua adalah spesialisasi, ya. Yang semua itu, ya, termasuk kategorinya adalah fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Wa qad yakunu ba'dul ulumi mubahan kal ilmi bil ash'ar allati la sukhfa fiha wa tawarikh al akhbar, ya. Demikian juga ada ilmu-ilmu yang sifatnya mubah. Mubah itu boleh dipelajari, boleh juga tidak. Ya, seperti kata beliau di sini adalah tentang syair, ilmu tentang syair, tentang sastra. Ya, nah, syair ataupun sastra itu yang memang syair dan sastranya itu adalah baik, ya. Nah, itu boleh saja, boleh dipelajari. Ya. Boleh dipelajari, boleh juga tidak. Namun mungkin juga bagi sebagian, ya, sebagian orang dia spesialis dalam bidang itu, ya. Misalnya adalah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada yang spesialis di bidang sastra, ya. Ada juga yang spesialis di bidang Al-Quran.
ada juga yang spesialis di bidang ilmu militer, ya. Ini semua adalah spesialisasi, ya. Ya. Yang spesialisasi itu ada yang memang dibutuhkan, ada juga yang boleh ada, boleh tidak. Seperti kalau dalam hal ini syair ataupun sastra, ya tidak begitu dibutuhkan, karena kalaupun misalnya tidak ada sastrawan, ya kehidupan masih bisa berjalan dengan tenang, walaupun mungkin saja kurang dari sisi seni, ya kan? Ya. Atau misalnya di sini disebutkan juga ilmu tentang sejarah, ya. Sejarah juga termasuk dalam kategori mubah, ya. Namun walaupun mubah bagi kita, sejarah juga masuk dalam kategori penting, ya. Kenapa? Karena dengan sejarah ini kita bisa berkaca. Kemudian kita tidak melupakan, ya. Tidak melupakan misalnya adalah orang-orang yang telah berjasa kepada kita, sehingga kehidupan kita misalnya sekarang itu bisa menjadi lebih tenang, lebih tentram, lebih kondusif begitu, ya. Karena jasa-jasa orang-orang yang terdahulu. Atau bisa juga menimbulkan spirit bagi kita untuk lebih semangat untuk memperjuangkan misalnya al-Islam, ya. Namun untuk orang-orang tertentu sejarah juga adalah sangat-sangat penting, ya. Sejarah misalnya adalah orang yang meneliti tentang hadis, maka dia memerlukan ilmu tentang sejarah itu, sejarah tentang rawi-rawi hadis, ya. Itu adalah sangat penting. Bahkan misalnya berkaitan dengan an-nasikh wal mansukh juga adalah berkaitan dengan sejarah, ya. Mana yang terdahulu, mana yang belakangan, itu adalah berkaitan dengan tarikh, sejarah. Wa qad yakunu ba'daha madhmuman ka ilmi as-sihr wa talmasat wa talbisat, ya. Ada juga ilmu-ilmu yang termasuk dalam kategori ilmu yang mazmum, yaitu ilmu yang tercela, ya. Yaitu ilmu-ilmu yang secara umum adalah berbahaya bagi kehidupan manusia, atau ilmu-ilmu yang bisa menimbulkan madarat. Seperti beliau contohkan di sini adalah sihir. Sihir adalah ilmu yang berbahaya. Pertama adalah dia syirik. Karena apa? Sihir itu adalah mendekatkan diri kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Ya, misalnya kepada jin, kepada syaitan, ya. Sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa, ya. Atau mencelakakan, ya, mencelakakan orang lain, menzalimi orang lain. Yang kita kenal di kita misalnya ada yang namanya teluh, ya. Ada namanya teluh atau yang sejenisnya. Itu kan malah madarat, sudah syirik, tapi juga dia zalim, ya, mencelakakan orang lain. Nah, itu semua adalah sudah sangat-sangat berbahaya. Ataupun ilmu tentang yang sifatnya adalah menipu, ya, menipu orang. Nah, itu juga adalah berbahaya, ya. Karena apa? Kalau menipu jelas dia akan mencelakakan orang lain, gitu. Itu namanya tipuan, ya. Dan itu ada dan bisa dipelajari, ya. Wa amma al-ulum asy-syar'iyyah, adapun ilmu-ilmu syar'i, ya, ilmu-ilmu syar'i, fa kulluha mahmudah, maka semuanya adalah terpuji, ya.
ilmu-ilmu syar'i semuanya adalah terpuji, ya, dengan cabang-cabangnya, ya. Wa tanqasimu ila usulin wa furu'in wa muqaddimatin wa mutammimatin. Ilmu-ilmu syar'i itu terbagi menjadi usul, pokok-pokok, kemudian furu', cabang-cabang, kemudian muqaddimat, pendahuluan, ya, atau dikenal juga adalah al-madkhal atau yang sejenisnya, atau ilmu-ilmu yang pendahuluan, ilmu yang pertama harus dipelajari. Wa mutammimat adalah penyempurna. Artinya dia adalah ilmu yang kalaupun tidak sampai sudah mencukupi, itu adalah penyempurna saja. Fal usul, yang dimaksud dengan ilmu-ilmu usul adalah kitabullah. Satu, kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu minimal satu adalah tilawahnya, membacanya. Kita harus membaca Al-Quran tersebut dengan benar. Itu tilawah. Kemudian yang kedua adalah tahfidz. Tahfidz di sini menghafal tentu yang dibutuhkan. Ya. Tidak wajib seluruh Al-Quran 30 juz, tidak wajib. Akan tapi yang dibutuhkan untuk apa? Untuk salat. Karena salat kita kan membaca Al-Quran, membaca ayat selain dari Al-Fatihah. Ini tahfidz. Kemudian yang ketiga adalah tadabbur. Ya, kita harus mentadabburi Al-Quran. Ya, jangan sampai kita hanya membaca lafadznya, akan tapi kita tidak mengetahui kandungan yang terdapat di dalamnya. Maka kita barengi dengan tadabbur. Kemudian, ya, yang terakhir tafsir. Ya, kalau tafsir ini termasuk dalam kategori fardu kifayah, ya, fardu kifayah itu tafsir. Ya. Namun kalau kita mampu, maka kita belajar tafsirnya, ya. Antara tadabbur dengan tafsir mungkin ada kaitannya dan juga ada perbedaannya, ya. Yang kedua adalah sunnatu Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulnya, yaitu sunnah ini mencakup sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, ataupun sunnah taqririyah. Ya, ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kita pelajari hadis-hadis yang ringkas, ya. Misalnya di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya. Dan di rumah juga berarti kita harus punya, ya. Dalam maktabah kita, setiap maktabah keluarga, selain daripada Al-Quran, terjemah Al-Quran, kemudian juga kalau bisa ada tafsir Al-Quran, kita juga di rumah ada kitab-kitab hadis. Yang kecil misalnya Arba'in An-Nawawiyah kita ada, kemudian juga Riyadhus Shalihin kita ada. Untuk hukum-hukum misalnya kita ada juga Bulughul Maram, atau minimal adalah Umdatul Ahkam, ya. Itu sebelum kitab-kitab hadis yang lainnya, karena kitab-kitab hadis ini sangat banyak. Dan kalaupun satu rumah kita khususkan untuk hadis, maka tidak cukup satu rumah tersebut. Akan tapi yang penting-pentingnya saja. Misalkan dari tadi Arba'in Nawawiyah, kemudian Bulughul Maram, kemudian Riyadhus Shalihin, ya. Itu yang paling urgen, yang harus ada di rumah setiap muslim. Berikutnya adalah ijma'ul ummah, ijma' daripada umat ini, ya, tentang ijma', ya. Ini juga adalah penting, karena jangan sampai seseorang ketika berfatwa menyelisihi ijma', ya. Dan para ulama telah menulis juga kitab-kitab tentang hal ini. Wa atharus sahabah, athar daripada sahabat, ya. Ini juga penting bagi kita untuk bercermin, ya, dan kita mengetahui tentang praktek daripada syariat
Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya. Dan juga pemahaman dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya. Untuk kitab-kitab yang khusus dalam bidang ini ada beberapa, misalnya juga tentang sirah para sahabat dan juga tentang aqwalus sahabat, misalnya di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik juga disebutkan asar daripada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Berikutnya adalah al-furu'. Al-furu' yaitu cabang-cabang adalah ma fuhima min hadhil usul min ma'anin. Apa yang difahami dari usul tadi, ya, makna-makna yang terkandung di dalam usul tadi, yaitu apa yang dipahami dari kitab Allah, sunnah rasulnya, ijma'ul ummah, atharus sahabah, ya. Tanabbahat laha al-uqul hatta fuhima min al-lafdh al-malfudh wa ghairihi kama fuhima min qawlihi la yaqdi al-qadi wa huwa ghadban annahu la yaqdi ja'ian. Nah, ini sudah dalam kategori pemahaman dari misalnya ayat Al-Quran atau pemahaman dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian pemahaman lafaz-lafaz yang ada di dalamnya, dan furu' ini masuk dalam kategorinya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, ya, pemahaman secara mendalam. Tapi kalau misalnya pemahaman secara global adalah untuk kita semua. Misalnya adalah Al-Quranul Karim, kita bisa faham secara global, tidak secara detailnya. Karena Al-Quranul Karim adalah petunjuk untuk hidup kita, ya. Lalu di sini dicontohkan adalah la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Ini sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Pemahamannya atau diambil istinbat dari hadis ini bahwa tidak boleh seorang qadhi menetapkan suatu perkara dan dia dalam keadaan marah, ya. Termasuk di dalam pemahamannya, kata beliau, annahu la yaqdi ja'ian, bahwa seorang qadhi, seorang hakim itu tidak boleh dia memutuskan perkara ketika dia dalam keadaan lapar, ya. Karena apa? Lapar itu bisa memicu kemarahan. Seorang yang lapar gampang, ya, tersulut amarahnya. Kalau seseorang itu tersulut amarahnya, maka dia tidak bisa berpikir secara jernih dan tidak bisa bersikap dengan benar. Maka tidak boleh seseorang yang menjadi qadhi, menjadi hakim, dia memutuskan perkara ketika dia itu dalam keadaan lapar, ya, dan juga dalam keadaan marah. Kemudian al-muqaddimat yallati tajri majral alat ka ilmi nahwi wal lughah. Kemudian yang disebut dengan muqaddimat yaitu ilmu yang sering kita sebut dengan ilmu-ilmu alat. Contohnya adalah ilmu nahwu dan ilmu bahasa. Fa innahuma alatun li ilmi kitabillahi wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam. Karena ilmu nahwu, ilmu bahasa adalah sebagai alat untuk kita bisa memahami Al-Quran dan memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita tidak bisa ilmu ini, maka kita tidak bisa memahami dengan benar, ya. Tentu ilmu ini juga termasuk dalam kategorinya ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Akan tetapi kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu secara global bukan secara detailnya, pelik-peliknya adalah fardu ain, secara globalnya saja. Wal mutammimat, kemudian ilmu yang disebut mutammimat, penyempurna, ka ilmil qiraat, seperti ilmu qiraat, ya, ilmu qiraat, ya. Kita ketahui bahwa dalam bacaan Al-Quran ada beberapa qiraat, ya. Yang utamanya dan yang wajibnya kita adalah menguasai satu qiraat saja, satu qiraat saja. Misalnya adalah kita adalah hafaz, ya. Ya, kita hafaz saja, karena itu yang kita praktekkan. Tapi kalau kita ingin lebih, ya,
setelah kita menguasai satu qiraah tersebut, kemudian kita mempelajari qiraah yang lain, itu dalam kategorinya adalah mutammimat, penyempurna saja, begitu. Wa makharijul huruf, demikian juga ilmu tentang makharijul huruf secara teori. Ilmu makharijul huruf secara teori, tapi secara aplikasi praktek maka itu adalah fardu ain. Secara teori maka dia termasuk dalam kategori fardu kifayah, dan itu termasuk mutammimat. Wa kal ilmi bi asma'i rijalil hadith, demikian juga ilmu tentang nama-nama rijalul hadith, orang-orang yang meriwayatkan hadis, ya. Wa adalatihim wa ahwalihim, tentang keadilan mereka dan juga keadaan mereka, apakah mereka itu bisa diambil hadisnya atau tidak bisa diambil hadisnya, itu juga masuk dalam kategori mutammimat, orang-orang yang spesialis saja yang mempelajarinya, dan itu termasuk kategorinya adalah fardu kifayah. Fahadhihi hiyal ulum syar'iyyah kulluha mahmudah. Ini adalah ilmu-ilmu syar'iyyah yang seluruhnya adalah terpuji. Jadi ilmu-ilmu tadi seluruhnya terpuji, ilmu-ilmu syar'i seluruhnya adalah terpuji, dan kita diutamakan untuk mempelajarinya, walaupun masih terbagi tadi, ada yang fardu ain ataupun ada juga yang fardu kifayah, namun seluruhnya adalah terpuji, ya. Untuk ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu umum, itu pun adalah terpuji sesuai dengan peruntukannya dan niatnya. Apabila ilmu-ilmu umum itu adalah untuk, ya, kemaslahatan manusia dan dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hal ini adalah termasuk dengan memberikan manfaat, ya, kepada manusia, ya, maka itu adalah terpuji juga, ya, terpuji. Jadi kalau ilmu syar'i terpuji secara mutlak, kalau ilmu umum maka terpuji dengan niat dan juga peruntukannya. Wallahu taala a'lam, ya. Walaupun ilmu-ilmu syar'i adalah seluruhnya terpuji, akan tetapi kalaupun kita niatkan bukan lillahi subhanahu wa ta'ala, maka itu semua tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa menambah ilmu kita, dan utamanya juga adalah menambah ibadah dan amal saleh kita. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.